Selamat bertemu kembali kepada kita semua pada pagi hari ini. Kita bersyukur sekali lagi di mana kita dapat kembali bertemu semua dengan saudara seiman kita. Dan tidak lupa juga saya mengalu-alukan kehadiran ataupun keterlibatan saudara seiman yang bersama dengan kita secara online, yang mungkin pertama kali join ataupun bersama. Jadi sangat mengalu-alukan keterlibatan ataupun kehadiran saudara seiman bersama dengan kita dalam ibadah online kita pada pagi hari ini dengan begitu indah sekali. Jadi untuk meneruskan kebaktian kita pada pagi ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Saya ingin membawa kita di dalam doa. Mari kita mengangkat tangan kita bersama Tuhan untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kemurahan dan kasih, pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau tetap setia bagi kami. Walau dalam keadaan apa juga ya Tuhan Yesus, Engkau melindungi kami, memberkati kami. Bahkan Tuhan Yesus, Engkau turunkan tangan-Mu terus bersama dengan kami. Bapa, pada pagi hari ya Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena kami mempunyai kesempatan yang baik ini sekali lagi dengan saudara seiman kami untuk bersekutu. Tuhan, pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua anak-anak-Mu yang terlibat di dalam ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Walaupun pertemuan kami terbatas, tetapi hadirat Tuhan dalam hidup kami masing-masing tidak ada terbatasnya. Tuhan, pada pagi hari ya Tuhan Yesus, turun tangan-Mu Tuhan, jamah setiap pribadi kami juga ya Tuhan, di mana juga setiap pribadi anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang Engkau kasihi pada pagi hari Tuhan, yang setia di dalam iman mereka, di dalam kehadiran ibadah ini, cara talian ini. Tuhan, Engkau melihat hati kami, Engkau selidiki hati kami, Engkau memberkati setiap kami Bapa. Mari ya Tuhan Yesus, Engkau beri kekuatan baru untuk kami. Tuhan, pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kesempatan ini ya Tuhan Yesus, saya berdoa bagi setiap kami ya Tuhan. Kami tahu manusia, kami tahu jemaat-Mu khususnya yang saat ini ya Tuhan, kiranya ada yang sakit Tuhan, Kau sembuhkan Bapa dengan kuasa darah Yesus. Kiranya ada yang lemah Tuhan, Engkau kuatkan mereka Tuhan dengan kekuatan yang baru. Kiranya ada yang sedih ya Tuhan, Engkau berikan penghiburan, sebab Engkau janji kepada setiap kami, Engkau turunkan penghiburan, berikan penolong yang baru, yaitu Roh Kudus masuk dalam hati kami, memberi kami penghiburan, yaitu penolong yang Engkau kirimkan dari surga. Tuhan, pada pagi hari ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menyertai kami, para malaikat Tuhan Yesus membentengi kami, Roh Kudus Tuhan memimpin kami. Terpuji nama-Mu Bapa dalam ibadah kami pada pagi hari ya Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan memuji menyembah Engkau dalam pujian penyembahan. Biarlah hanya Engkau yang layak menerima segala pujian dan penyembahan ini. Bapa, kami juga berdoa bagi hamba-Mu Pastor Michael ya, yang akan juga menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami diberkati lewat firman-Mu ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, beri kekuatan, beri semangat, beri dorongan untuk pribadi kami supaya kami tetap setia. Walaupun kami manusia lemah, tetapi biarlah kelemahan kami itu menjadi sesuatu yang mengubahkan kami, memberi semangat dan kami terus kuat. Tuhan, ampuni kami, setiap pribadi kami ya Tuhan Yesus, yang lemah Tuhan, yang apapun yang kami lakukan, apapun yang kami sebut, apapun yang kami fikirkan yang negatif, yang tidak baik di hadapan-Mu, ampuni kami Bapa. Layakkan kami memanggil Engkau dan menyebut Engkau pada saat ini sebagai Bapa dan Raja kami. Turunkan tangan-Mu bagi setiap pribadi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur daripada permulaan sampai selesainya ibadah kami. Kami mohon penyertaan Tuhan Yesus. Tuhan, setiap tangan yang terangkat maupun yang tidak sempat mengangkatkan tangan, tetapi hati mereka tertuju kepadamu, Engkau berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus kami siap untuk
memuji menyembah Engkau, bahkan siap untuk mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Ini doa kami bersama Bapa. Dengarlah seruan kami semua. Haleluya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam semua waktu, sekarang sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita yang percaya sama-sama mengatakan amin. Amin. Terima kasih, kita masuk dalam pujian penyembahan. Salam, sekali lagi kita datang bertemu dalam pujian kita pada pagi hari ini. Saya ingin memimpin kita dalam beberapa lagu pujian dan penyembahan. Saya kalau senang berdiri silakan berdiri, walau di mana juga Anda berada, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita ingin memuji Tuhan sebab lama kita tidak berjumpa. Ingin saya membawa kita dengan pertemuan kita pada pagi hari ini dengan lagu Bertemu Dengan Saudara. Haleluya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan pujian Bertemu Dengan Saudara. Haleluya. Saudara, mari kita menyembah Tuhan dengan mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah segalanya dalam hidup kita. Kita tetap tenang dan dalam keadaan menyembah Tuhan. Mari kita semadya sebelum kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkan hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana Tuhan Yesus baik. Rencana indah bagimu, Kau ada di setiap jalan.
hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam yang kita akui bahwa Tuhan Yesus adalah segalanya buat kita. Haleluya. Kita tetap tenang dan terus serahkan diri kita di hadapan Tuhan dan kita siap dengan firman Tuhan. Terima kasih. Sekian, Tuhan berkati. Salam saudara Yesus kasihi. Pada kesempatan ini kita akan belajar daripada firman Tuhan dengan tema tetap bersama Yesus di segala musim. Sekali lagi, tetap bersama Yesus di segala musim. Saudara Yesus kasihi, yang saya maksudkan dengan tema tetap bersama Yesus di segala musim kali ini adalah tetap bersama Yesus di segala situasi ataupun tetap bersama Yesus di segala keadaan. Saya memilih tema ini adalah memandang situasi dunia dan keadaan dunia hari-hari ini semakin tenang, bahkan sangat mengkhawatirkan, di mana hari-hari terjadi perkara-perkara yang tidak baik dan membuat manusia itu semakin hari semakin menjauh dari Tuhan. Apalagi dikala dunia itu dilanda pandemi coronavirus ketika ini. Dunia bukan saja merosot teruk, dan manusia banyak kehilangan pekerjaan dengan tidak mengira bangsa dan agama. Dan kita perhatikan bahwa beberapa hari ini kebelakangan ini kita mendengar terdapat melebihi 200 personality yang membunuh diri di Malaysia ini. Mengapa boleh terjadi demikian, saudara? Adalah karena masalah ekonomi, masalah kehilangan pekerjaan. Hal ini juga menyeret iman orang-orang percaya, juga untuk diuji kemurniannya dan kekuatan iman orang percaya itu sendiri.
Dalam hal ini saudara, kita boleh saja membuat andaian. Bahkan kita boleh saja membuat penilaian. Akan ada iman yang dibangun dan kembali kepada Tuhan dengan menganggap bahwa pandemi ini adalah peringatan Tuhan kepada manusia untuk berbalik kepada Tuhan. Dan sebaliknya ada yang meninggalkan Tuhan sebab mereka menilai bahwa Tuhan itu tidak ada. Ataupun Tuhan itu ada tetapi Tuhan itu tidak baik karena membiarkan mereka menghadapi kesulitan dan penderitaan bahkan kematian orang-orang yang mereka sayangi. Jadi saudara Yesus kasih, berdasarkan situasi yang sedemikian rupa, maka firman Tuhan pada kesempatan ini akan menolong kita untuk mengetahui rahasia bagaimana kita dapat bertahan, bahkan akan tetap bertahan dalam iman kita kepada Yesus Kristus yang sekalipun melewati badai besar dalam kehidupan ini, bahkan kematian sekalipun, kita akan tetap di dalam Dia. Antara lain, rahasia yang kita dapat lihat agar kita dapat tetap bersama dengan Yesus di segala musim kehidupan ini adalah saya ambil dari kitab Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kolose pasal 2, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Di sana firman Tuhan berkata demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara Yesus kasihi, Kolose pasal 2 ayat 6 ini kita perhatikan baik-baik. Ayat ini diawali dengan kalimat, kamu telah menerima Yesus Tuhan kita. Kamu telah menerima Yesus Tuhan kita. Kata telah ini berarti sudah. Sudah ataupun kata ini adalah untuk menyatakan perbuatan atau keadaan lampau yang sempurna dibuat. Ini bermakna kamu telah menerima Yesus adalah sama dengan kamu sudah menerima Yesus. Ini adalah perbuatan lampau yang telah kita lakukan dengan sempurna, di mana kita telah menerima ataupun di mana kita sudah menerima Yesus menjadi juru selamat kita secara pribadi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ayat ini saudara hanya ditujukan kepada setiap orang yang telah menerima Yesus ataupun sudah menerima Yesus menjadi juru selamat mereka secara pribadi. Jadi orang yang belum terima Tuhan, ayat ini belum berlaku kepada saudara. Apa kata firman Tuhan kepada orang yang telah menerima Yesus Kristus? Firman Tuhan berkata kepada setiap orang yang telah menerima Yesus Kristus itu demikian. Karena kamu sudah menerima Yesus menjadi juru selamat kamu secara pribadi, maka yang pertama itu adalah hendaklah. Hendaklah apa saudara? Hendaklah kamu hidup tetap di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus, dalam ayat yang ke-6b. Saudara Yesus kasih, ada beberapa pengertian dari kata tetap ini. Yang pertama itu adalah kata tetap, arti kata tetap itu selalu bersama di tempat, selalu berada di tempatnya. Tidak peduli bagaimana bentuknya, bagaimana rupanya, bagaimana keadaannya, ia tetap berada di tempatnya. Itu pengertian yang pertama. Sedangkan pengertian yang kedua itu adalah tidak berubah. Hal ini berbicara tentang keadaannya, kedudukannya, maupun rupanya yang tetap tidak pernah berubah. Ya, walau bagaimanapun musim dan keadaannya, dia tetap dalam keadaan itu. Dan pengertian yang ketiga, arti kata tetap itu adalah untuk selama-lamanya ataupun tidak untuk sementara.
Jadi tetap hidup di dalam Tuhan itu adalah berbicara tentang untuk selama-lamanya hidup di dalam Tuhan. Dan pengertian yang keempat adalah berpegang teguh pada keyakinan. Itu adalah pengertian yang keempat. Arti tetap itu. Tetap itu adalah berpegang teguh pada keyakinan. Jadi ini berbicara tentang niat. Ini berbicara tentang putusan, komitmen untuk tetap berpegang pada keyakinan kita kepada Yesus Kristus. Jadi saudara Yesus kasih, mengapa kita diingatkan untuk tetap hidup dalam Tuhan? Saya mengambil dua alasan saja. Tapi sebenarnya banyak alasan, tapi saya mengambil dua alasan. Yaitu yang pertama itu mengapa kita harus hidup tetap dalam Tuhan itu adalah karena banyak tantangan hidup ini. Seperti di awal khotbah ini saya mengatakan tadi bahwa dunia sekarang ini sedang tenat, sedang gawat dengan banyak perkara yang tidak pernah henti-hentinya. Entah itu pergumulan kesehatan, entah itu pergumulan pekerjaan, entah itu pergumulan ekonomi, dan banyak lagi pergumulan-pergumulan lainnya. Terlebih godaan daripada si iblis, yaitu setan yang ingin menjatuhkan kita dalam dosa. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, 1 Petrus pasal 5 ayat 8, di sana berkata demikian, sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelan. Jadi iblis itu bekerja 24 jam, memberi masalah, mendatangkan cobaan kepada kita, sehingga hal ini menuntut kita untuk tinggal tetap di dalam Tuhan. Mengapa saudara? Karena hanya Tuhan saja yang dapat menolong kita, melindungi kita dari segala serangan iblis itu. Sebab tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya di dalam kitab Mazmur 121 ayat 1 dan ayat 2 berkata demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi ini jelas saudara, jelas sekali bahwa pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan semesta alam. Karena itu kita harus hidup tetap di dalam Dia, yang walaupun harus menghadapi banyak sekali rintangan dan banyak sekali tantangan dalam kehidupan ini. Karena pertolongan itu hanya dari Dia. Kalau kita tidak tetap di dalam Dia, maka kita tidak bisa tertolong dalam menghadapi cobaan, godaan, bahkan masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Itu alasan pertama mengapa kita harus hidup tetap di dalam Dia. Alasan kedua, mengapa kita perlu hidup tetap di dalam Tuhan itu adalah karena hanya orang yang tetap di dalam Yesus akan mencapai tujuan, yaitu keselamatan. Saya mau berbicara tentang keselamatan di sini sebagai tujuan akhir kehidupan kita. Saudara Yesus kasih, mengapa? Karena semua manusia itu pasti mau selamat. Hal ini membuat manusia itu mengusahakan segala cara untuk mendapat keselamatan. Akan tetapi kenyataannya manusia itu tidak dapat menyelamatkan dirinya. Ada yang berbuat baik sebanyak mungkin kebaikan yang walaupun ia adalah seorang penjahat, tetapi tetap tidak akan dapat menyelamatkan dirinya. Ya. Apalagi kalau saudara itu kita kenali dengan orang sebagai identiti orang itu sebagai orang yang percaya atau seorang Kristen. Dikala kita berbuat baik, kita dibenci oleh orang. Namun saudara Yesus kasih, makanya kita sebagai orang percaya itu harus hidup tetap di dalam Dia. Karena kalau kita hidup tetap di dalam Dia, maka kita akan dapat mencapai tujuan akhir pada kehidupan kita di dalam dunia ini. Saudara Yesus kasih, hal ini jelas dinyatakan dalam kitab Matius
pasal 10 ayat 22 yang berkata, "Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Jadi jelas bahwa hanya orang-orang yang bertahan di dalam Yesus itu yang akan diselamatkan. Saudara Yesus kasihi, firman Tuhan kepada orang-orang yang telah menerima Yesus, yang pertama itu adalah harus hidup tetap di dalam Dia. Yang kedua, firman Tuhan datang kepada setiap orang-orang yang percaya kepadanya, yang sudah menerima Dia menjadi juru selamatnya, untuk hidup tetap di dalam Tuhan bersama dengan Yesus di segala musim, adalah hendaklah kamu berakar di dalam Dia, yaitu berakar di dalam Yesus. Ayat yang ke-7e. Saudara yang Yesus kasihi, kata berakar ini berasal dari kata akar, yang merupakan bagian dari tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah sebagai penguat dan penghisap air serta zat makanan untuk pohon tersebut. Dan kalau kita belajar tentang akar ini, maka kita akan menemukan ada dua jenis akar pada umumnya. Yaitu yang pertama itu akar tunjang. Akar tunjang itu adalah akar yang dari batang itu, ya, batang di atas tanah, dan dia akan masuk ke dalam tanah untuk menunjang batang supaya tidak tumbang ketika menghadapi angin kencang. Itu adalah akar tunjang. Dan akar yang kedua itu adalah akar serabut. Akar serabut ini adalah akar sampingan yang keluar dari pangkal pohon itu, dan juga ada juga yang keluar daripada akar tunjang, ya, yang berfungsi untuk mencari makanan untuk pohon itu. Jadi saudara, yang saya mau jelaskan di sini, dengan kedua jenis akar ini, mereka adalah mempunyai sifat yang sama, lebih kurang sama, dalam melaksanakan tugas mereka, baik yang masuk ke dalam tanah, demikian juga yang mencari makanan untuk pohon itu. Yang pertama itu adalah mereka rajin. Yang kedua adalah setia. Yang ketiga pantang menyerah. Itu adalah sifat daripada akar. Walaupun tanah keras, dia tidak pernah mengatakan, "Oh, batang cukup sampai di sini, saya tidak boleh masuk lagi." Tidak. Tetapi dia berusaha mencari celah di mana dia dapat masuk ke dalam tanah itu, karena dia menyadari kalau saya tidak akan masuk dalam tanah, maka saya tidak akan dapat menunjang kekuatan pokok itu. Demikian juga akar serabut. Dia pantang menyerah karena dia menyadari bahwa kalau dia tidak rajin setia, tidak berusaha mencari makanan untuk pohon itu, maka pohon itu akan kerdil. Maka pohon itu tidak akan sehat, tidak bertumbuh subur. Malah akan mati kalau dia tidak akan bekerja mencari makanan untuk pohon itu. Jadi itu adalah kedua jenis akar ini. Setia, taat, dan rajin bekerja, mengerjakan tanggung jawab mereka. Saudara Yesus kasihi, dalam kitab bahasa Yunani menggunakan kata berakar itu sebagai rhizomai. Rhizomai itu adalah bersifat aktif dan continuous. Maksudnya di sini akar itu adalah berakar secara aktif dan secara terus-menerus. Jadi ini bermakna kita harus berakar terus-menerus di dalam Tuhan. Mengapa adalah karena dengan sikap itu secara terus-menerus itu baru kita boleh mendapat kekuatan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, jangan putus asa dengan kedudukan kita. Jangan kita berpuas hati, maksud saya. Jangan puas hati oleh sebab saudara itu hanya sebagai orang Kristen saja. Tetapi harus secara terus-menerus memperdalamkan pengetahuan Anda tentang Tuhan kita Yesus Kristus.
Dengan demikian, kita tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh arus pengajaran dunia yang datang melanda kita. Banyak angin pencobaan yang melanda kita, yang ingin menumbang kita, ingin menjatuhkan kita, saudara. Oleh karena itu, kita perlu memperdalamkan pengetahuan kita tentang Tuhan supaya kita kuat. Perlu kita makan daripada firman Tuhan supaya kita sehat. Saudara Yesus kasih, di sini Rasul Paulus sebenarnya memberi satu gambaran tentang sikap yang seharusnya diambil berat oleh setiap orang percaya untuk tetap kuat di dalam Tuhan, yaitu di mana dia harus memiliki sikap rajin, setia, dan tidak mudah menyerah dalam memperdalamkan pengetahuan mereka tentang Tuhan. Rajin membaca firman Tuhan, rajin belajar daripada firman Tuhan, yang walaupun kadang-kadang kita tidak memperoleh apa-apa daripada bacaan kita, daripada pembelajaran kita. Tetapi ingat, sikap kita yang setia membaca firman Tuhan, yang rajin itu pada akhirnya akan membuahkan hasil, di mana kita akan makan, memahami daripada firman Tuhan itu. Mengapa, saudara? Karena orang Kristen hanya akan mampu mempertahankan imannya dalam Yesus jika dia memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Yesus Kristus. Jadi ini adalah karena orang-orang Kristen itu yang senantiasa makan daripada firman Tuhan itu, minum daripada firman Tuhan itu, pasti akan menang. Oleh karena dia memiliki kekuatan, kesehatan daripada Tuhan, daripada pembacaan firman Tuhan itu. Sebab apa, saudara? Setiap orang percaya harus mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Sebab iblis itu, saudara, dia selalu menyerang orang Kristen itu dengan menggunakan firman Tuhan. Ingat itu, iblis selalu menggunakan firman Tuhan supaya menjatuhkan iman orang percaya. Buktinya, saudara, kita melihat dari Kejadian pasal yang ketiga ayat 1. Kejadian pasal 3 ayat 1 itu, di sana iblis itu mencoba Adam di Taman Eden itu dengan menggunakan firman Tuhan. Apa katanya kepada manusia Adam dan Hawa pada ketika itu? Dia berkata demikian, "Hai perempuan, tentulah Allah berfirman, semua pohon di taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Jadi memang benar. Jadi perempuan itu menjawab iblis itu dengan apa? Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Jadi perempuan ini memiliki pengetahuan tentang firman Tuhan, tentang larangan Tuhan. Dan iblis juga menggunakan larangan itu. Tetapi tidak cukup sampai di situ, saudara. Iblis itu melanjutkan sekali lagi kepada perempuan itu. Apa katanya? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi di sini kita melihat bahwa iblis itu memutar-belitkan manusia itu dengan firman itu sendiri. Makanya kita perlu belajar banyak agar pengetahuan kita bertambah dan tidak mudah diperdayakan iblis dengan cara menggunakan firman Tuhan itu untuk menjatuhkan kita dalam dosa. Dalam peristiwa kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa ini, ternyata iblis berjaya dengan menawar bahwa kalau mereka makan buah itu, maka mereka akan menjadi sama seperti Allah. Dan mereka lupa bahwa pesan Allah bahwa jika mereka makan buah itu, mereka akan mati. Itu kata firman Tuhan. Kalau kamu makan ataupun meraba itu, kamu akan mati. Tetapi iblis menawar bahwa kalau kamu makan itu, kamu akan menjadi sama seperti Yesus. Manusia jatuh.
Dan contoh yang kedua itu saudara adalah ketika Yesus lapar setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam. Setelah Yesus berpuasa dan dia kelaparan pada waktu itu, maka iblis datang kepada Yesus untuk dengan menggunakan firman Tuhan juga. Di mana iblis, dia berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi apa kata Yesus? Yesus menjawab dengan menggunakan firman Tuhan juga. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi daripada setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Jadi iblis itu pertama itu dia masih mengatakan menggunakan firman Tuhan. Dan Yesus juga menjawab melawannya dengan firman Tuhan. Dan cobaan yang kedua, iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Dan seterusnya, pada cobaan yang ketiga itu, dia pasti juga menggunakan teknik firman Tuhan. Dalam cobaan ini, saudara, iblis sebenarnya tahu bahwa Yesus itu maha kuasa. Iblis tahu Yesus itu adalah raja di atas segala raja. Tanpa Yesus menunjukkan kekuasaannya kepada iblis mengubah batu menjadi roti, tanpa Yesus menjatuhkan dirinya dari atas bumbungan bait Allah, iblis sudah tahu bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa. Tetapi apa yang iblis mau di sini adalah apakah dia mau mencoba Yesus itu mengikuti katanya, taat menurut ataupun turut kepada perintahnya. Itu saja yang iblis mau. Jadi saudara Yesus kasih, oleh karena itu, jika kita ingin tetap bersama dengan Yesus di segala musim kehidupan kita, maka kita harus berakar di dalam pengetahuan kita tentang firman Tuhan agar kita tidak mudah ditipu iblis. Dan firman Tuhan yang ketiga, kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kepada gerejanya ataupun kepada kita semua, supaya agar kita tetap bersama dengan Tuhan di segala musim, adalah hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Dalam ayat yang ke-7e. Ya. Saudara Yesus kasih, membangun diri ataupun membangun iman kita itu sangat penting. Berbicara tentang dasar untuk membangun. Dia tidak berbicara tentang indahnya bangunan itu, saudara, besarnya bangunan itu ataupun kecil bangunan itu, tetapi dia berbicara tentang dasar di mana kita membangun iman kita. Di sini terdapat banyak orang Kristen yang salah membangun iman mereka, saudara. Memang kelihatannya orang-orang itu rajin dan setia ke gereja, rajin melayani dalam kebaktian, rajin dalam penginjilan, akan tetapi mereka sebenarnya membangun iman mereka atas dasar yang salah. Maksud saya di sini adalah ada yang membangun di atas dasar musik gereja, ada yang mendasarnya atas para hamba Tuhan, para pendeta, para gembala yang hebat berkhotbah, sehingga ketika tidak ada gereja yang memiliki tim pujian dan penyembahan yang bagus, mereka tidak mau ke gereja. Dan tidak sedikit ada yang pergi mencari gereja di mana tim musiknya hebat, song leadernya hebat. Dan mereka lupa bahwa sebenarnya kita datang ke gereja itu adalah menghadap Tuhan. Dan tidak sedikit juga jemaat yang mencari hamba-hamba Tuhan yang hebat berkhotbah. Kalau majelis gereja yang khotbah, tidak mau turun ke gereja dan melayani khotbah di YouTube saya di rumah, karena lebih banyak lagi hamba-hamba Tuhan yang di luar negeri sana yang hebat khotbahnya di YouTube.
Jadi saudara Yesus kasihi, mereka sebenarnya sudah lupa bahwa kita ke gereja itu adalah untuk berbakti kepada Tuhan. Bukan datang untuk tim pujian penyembahan dan untuk senang-senang diri sendiri, memuaskan nafsu diri sendiri. Mendengar musik yang baik, mendengar lagu yang baik, ataupun melihat hamba Tuhan yang hebat berbicara tentang firman Tuhan. Tetapi waktu pulang tetap juga tidak ada pertumbuhan imannya. Karena itu saudara Yesus kasih, mari kita mendasarkan iman kita, kekristenan kita itu di atas dasar Yesus Kristus, agar dalam keadaan dan situasi apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, kita tetap setia bersama dengan Tuhan. Ya. Itu adalah yang ketiga. Dan firman Tuhan yang keempat, agar kita tetap bersama dengan Tuhan di segala musim kehidupan ini, adalah hendaklah kamu bertambah teguh di dalam Yesus. Dalam ayat yang ke-7b. Saudara Yesus kasih, pada poin keempat ini saya tidak berbicara panjang lebar. Sebab untuk bertambah teguh di dalam Yesus itu, dalam iman yang diajar pada itu, sudah dijawab pada poin yang kedua tadi, yaitu berakar dalam Tuhan. Karena untuk bertambah teguh dalam iman kita itu, kita perlu belajar banyak tentang firman Tuhan. Semakin kita memiliki pengenalan yang benar dan mendalam tentang Tuhan, maka semakin kita akan bertambah kuat di dalam iman kita. Sebagai contoh, kalau saudara mau percaya kepada saya, maka saudara harus mempelajari tentang diri saya. Semakin saudara mengenal saya secara pribadi, maka semakin saudara mempercayai saya. Kalau saudara belum mengenal saya secara pribadi serta mendalam, maka saudara tidak akan percaya pada saya. Ataupun kalau saudara hanya mendengar kata-kata orang luar tentang diri saya, itu tidak akan menguatkan kepercayaan saudara tentang saya. Karena saudara mempercayai kata-kata orang lain. Jadi demikian halnya dengan iman kita di dalam Tuhan itu. Semakin kita mengenal Yesus, mempelajari tentang Tuhan, belajar pada firman Tuhan, maka semakin kuat iman kita di dalam Dia. Yang walaupun kita menghadapi banyak tantangan, rintangan di dalam kehidupan ini. Itu adalah yang keempat. Dan firman Tuhan yang kelima, agar kita sebagai orang percaya ini tetap bersama dengan Kristus di segala musim kehidupan ini, adalah hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dalam ayat yang ke-7c. Saudara Yesus kasih, makna kata melimpah ini adalah melembab tumpah karena sangat penuh ataupun meluap. Itu arti melimpah. Contohnya, jika kita menuang ataupun mengisi air ke dalam sebuah bekas ataupun gelas, dan karena terlalu banyak airnya dan tidak muat di dalam gelas itu, maka air itu akan keluar daripada gelas itu. Ya. Maka itu yang disebut melimpah. Dan kalau kita menuang air ke dalam gelas itu hanya setakat penuh dan tidak keluar melimpah airnya, itu adalah penuh sahaja. Akan tetapi saudara, kalau air itu keluar yang saya katakan tadi itu sudah karena kepenuhan, maka dia akan melimpah, melimpah dan melimpah. Di sini firman Tuhan berkata kepada kita sebagai orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, harus memiliki hati yang melimpah dengan syukur. Hati yang melimpah dengan syukur, melimpah ruah. Itu sebabnya dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18, di sana berkata demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus bagi kamu. Saudara Yesus kasihi, bagaimana caranya kita dapat menyatakan kesyukuran kita kepada Tuhan di dalam kehidupan kita?
Bagaimana? Caranya adalah antara lain untuk menyatakan kesyukuran kita kepada Tuhan itu adalah melalui kata-kata, melalui kesaksian kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya untuk kita, tetapi menyatakannya kepada sesama kita, kepada orang lain. Dan ini menjadi kesaksian. Sehingga orang lain itu mengetahui bahwa kehidupan dan hati saudara itu benar-benar melimpah dengan syukur oleh karena kebaikan Tuhan. Ya. Selalu kita lihat ini ketika seseorang itu menyampaikan kesaksiannya. Mungkin orang itu menghadapi masalah-masalah yang berat sebelum ini, dan setelah mereka terlepas daripada masalah itu, oleh karena rasa syukur dan terima kasih itu melimpah dalam hatinya, maka dia menyaksikan itu, bersaksi. Yang kedua, cara kita menyatakan syukur kita itu kepada Tuhan itu adalah melalui doa kita. Di dalam doa kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan. Dan yang ketiga itu adalah dalam acara kesyukuran. Acara kesyukuran di sini baik kecil-kecilan maupun besar-besaran, kita membuat itu sebagai bukti ataupun melampiaskan rasa syukur kita. Biasanya kita lihat ada orang yang merayakan hari kelahiran, birthday party kecil-kecilan ataupun buat besar-besaran. Menyatakan syukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan telah memelihara serta menambah umur. Yang kedua itu adalah dalam acara anniversary. Dan banyak perkara yang lain kita boleh buat sebagai acara kesyukuran kita kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang keempat itu adalah melalui pemberian. Entah itu keuangan, harta, pakaian, barang-barang, dan sebagainya, saudara. Kita memberi kepada sesama kita yang lain. Dalam hal ini, saudara, saya khawatir gereja ataupun jemaat Tuhan itu tidak melibatkan diri dalam memberi, membantu, menyatakan kebaikannya, syukurnya kepada Tuhan dengan tidak memberi, membantu orang lain. Sebab kebiasaannya dalam kemalangan seperti kebakaran rumah, dalam kemalangan banjir, orang sakit, baru nampak gereja itu turun tangan memberi bantuan. Ya, hal ini dapat kita lihat dan sering saya lihat itu di Facebook, di mana mereka gereja itu turun tangan memberi bantuan ya kepada orang yang kebakaran, yang walaupun hanya sekedar pakaian terpakai dan ada yang tidak bisa dipakai juga. Diberi juga itu kepada orang-orang yang dalam kemalangan. Jadi saya berbicara atas dasar kenyataan, pengalaman, saudara. Pengalaman kami dalam pelayanan telah melihat perkara-perkara seperti ini terjadi. Karena pemberian yang dihantar itu adalah melalui pelayanan kebajikan gereja. Ternyata banyak yang harus kami tahan sebab tidak layak diberi kepada orang yang memerlukan. Apalagi di musim pandemi coronavirus yang melanda kita pada saat ini, saudara. Banyak orang yang memerlukan. Dan kita melihat banyak yang sudah bunuh diri. Dan baru-baru ini kita lihat ada lagi teknik itu menaikkan bendera putih. Mereka memerlukan. Apakah kita sebagai gereja terbuka mata kita memberi bantuan kepada mereka? Saudara Yesus kasih, kalau saya bertanya saudara mau diberkati, oh sudah, pasti saudara mau diberkati. Tetapi kita mau diberkati, kita sendiri tidak memberkati orang lain. Kita menahan berkat itu, kita hanya mau menerima saja, tetapi tidak mau memberi. Jadi saya yakin, percaya saudara, Tuhan tidak akan memberi kepada kita kalau kita tidak akan memberi kepada orang lain. Kalau kita tidak mengeluarkan apa yang di dalam hati dan kehidupan kita untuk dinikmati sesama kita yang lain. Jadi saudara Yesus kasihi, bekas yang ada di dalam kehidupan kita, bekas berkat itu saudara,
tempat penyimpanan berkat dalam kehidupan kita itu. Berkat yang di dalam itu, yang sudah lama itu harus keluar. Supaya ada yang baru daripada Tuhan untuk diisi. Jadi jangan menahan. Karena saudara tidak akan diberkati kalau saudara menahan. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, lebih berkat memberi daripada menerima. Jadi saudara mau diberkati atau hanya mau menerima saja? Lebih baik kita diberkati daripada kita hanya menerima. Karena orang yang memberi itu, dia akan senantiasa memperoleh yang baru. Tuhan mengisi ya, berkat-berkat kehidupan baginya. Jadi hati yang melimpah dengan syukur itu harus dapat dilihat dan harus dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau mau Tuhan mencurahkan berkat yang baru dalam kehidupan kita, maka nyatakan kesyukuranmu dengan memberkati orang lain. Karena hukum untuk memperoleh berkat itu adalah kita harus mengeluarkan, kita harus memberkati orang-orang lain. Kalau kita masih menahan dan tidak dikeluarkan, maka berkat-berkat yang baru tidak akan bisa masuk oleh karena tidak ada tempat di dalam hati saudara. Jadi saudara Yesus kasih, firman Tuhan kepada kita pada kesempatan ini adalah sebagai orang-orang yang telah menerima Tuhan menjadi juru selamat secara pribadi itu, agar kita mampu tetap hidup bersama dengan Tuhan di segala musim kehidupan kita, entah itu di waktu susah, entah itu di waktu senang, maka kita harus hidup tetap di dalam Dia. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, harus hidup tetap di dalam Tuhan sebagai orang percaya Tuhan. Hal yang kedua itu adalah kita harus berakar dalam Dia secara terus-menerus. Sebab ada istilah dalam yang mengatakan bahwa hidup ini adalah proses belajar. Dan iman kita itu harus dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Dan kita harus bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepada kita. Dan yang terakhir itu adalah hati kita harus melimpah dengan syukur. Jadi saudara Yesus kasihi, jika kita berjaya melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita setiap hari, setiap waktu, saya percaya kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan di segala musim kehidupan kita. Yang sekalipun harus melewati lembah yang kelam dan gelap, yang seharus pun menghadapi kematian, menghadapi maut, malapetaka. Mengapa? Adalah karena Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu dengan tema yang berkata tetap bersama Yesus di segala musim. Terima kasih Tuhan oleh karena Engkau telah memberi kami jalan keluar bagaimana kami boleh tetap di dalam Engkau. Karena kami di hari-hari ini Tuhan Yesus banyak menghadapi masalah pergumulan dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan Yesus dengan firman-Mu ini Tuhan dapat menjadi bekal bagi kami supaya kami hidup tetap di dalam Engkau dalam menjalani kehidupan ini Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak Tuhan yang telah mendengar firman-Mu ini. Karena semuanya ini Tuhan kami minta hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.